Shalom. Shalom. Jumpa lagi dengan kami guru-guru sekolah minggu GKIN Revival. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Sudah siap memuji nama Tuhan? Mari kita angkat pujian Singing Glory Praise the Lord untuk memuliakan nama Tuhan. Semua bangkit berdiri ya. Bersama-sama memuji nama Tuhan, mengagungkan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita karena Yesus sayang pada semua kita. Kita angkat pujian ini, Yesus sayang padaku, sambil bersikap doa, mengambil sikap doa untuk kita mau berdoa pembukaan. Biar kita kecil, biar kita lemah, Alkitab mengajar
kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih karena hari ini kami kembali belajar lewat sekolah minggu online kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, dan berkenan memimpin ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Dan biarlah segala yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Halo adik-adik, masih semangat? Ya, kalau masih semangat kita akan naikkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian KASIH. Adik-adik ikut gerakan ya, semuanya, ayo. Lagi, lebih semangat ya adik-adik. Kita naikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak.
adik-adik, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Oleh karena itu saya mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap doa dengan berlutut. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tapi sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan. Bapa, pulihkan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan masih mengizinkan kami memberikan nafas hidup, sehingga kami boleh hidup sebagaimana kami ada sampai sekarang ini Tuhan. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, yang membawa beban dan pergumulan kami ya Tuhan. Bapa, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari Tuhan boleh memberkati bangsa ini Tuhan, menjaga bangsa ini Tuhan, sehingga boleh menjadi bangsa yang baik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Mari Tuhan boleh memberkati ya Tuhan pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden, mari Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat akal budi, kesehatan yang baik ya Tuhan, dan juga dalam menangani kasus yang ada ya Tuhan di dalam negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Menteri Kesehatan ya Tuhan di dalam menangani penyakit yang ada sekarang ini Tuhan, yaitu virus corona. Mari Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat akal budi sehingga bisa boleh menangani ini Tuhan, dan biarlah negeri kami ini boleh dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para medis ya Tuhan, dokter dan perawat yang ada di garda depan di dalam menghadapi penyakit ini Tuhan. Mari Tuhan boleh memberkati hamba-hamba Tuhan di dalam menangani setiap masyarakat yang terkena penyakit ini Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka secara luar biasa, tutup bungkus mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak terkena dari penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami semua ya Tuhan, dan juga adik-adik kami di rumah yang tetap ada di rumah selama penyakit ini ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka senantiasa, berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap ada di rumah dan sampai keadaan boleh membaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus
Kami datang dan berdoa dan menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi dengan pujian Firman Jadi Manusia. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengar cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ada kesempatan lagi Tuhan hadirkan kami untuk bisa mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, bahkan semua adik-adik yang menyaksikannya, biarlah kami boleh diberikan hikmat, kami bisa mengerti akan cerita firman Tuhan hari ini. Hamba yang akan menyampaikan juga, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Ampuni setiap dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Baik adik-adik, cerita kita hari ini tentang anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang yang menjadi dasar ayat firman Tuhannya, yaitu di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 24. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24. Baik, adik-adik semua bisa buka Alkitab dan kita sama-sama membacanya. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk
menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepadanya, kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Baik, itu pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan mendengar cerita. Tema kita hari ini tentang anak bungsu yang hilang. Jadi ada seorang ayah, dia punya 2 orang anak. Ayah ini punya 2 orang anak yang sulung dan juga anak yang bungsu. Nah, suatu hari anak bungsu ini datang kepada ayahnya dan meminta harta ayahnya yang menjadi haknya. Itu di dalam ayatnya yang ke-12 tadi yang sudah kita baca. Lalu ayahnya itu memberikan hartanya kepada anaknya yang bungsu itu. Nah, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual semua hartanya dan dia mendapatkan banyak uang. Lalu dia pergi dari tempat itu, dari tempat ayahnya. Dia pergi ke negeri yang jauh, dan dia sampai di negeri yang jauh. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dan hidup berfoya-foya. Sampai di sana dia hidup berfoya-foya, dan ternyata uang anak bungsu ini pun habis. Uang anak bungsu ini pun habis dan ia hidup melarat. Ia hidup melarat dan juga ternyata negeri itu mengalami bencana kelaparan, dan itu adik-adik bisa baca di dalam ayatnya yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi dia melarat dan dia tidak tahu lagi mau makan apa. Akhirnya dia pergi kepada seorang majikan di negeri itu dan dia meminta pekerjaan kepada majikan itu. Dan akhirnya majikannya itu menyuruhnya pergi ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu karena dia ingin mengisi perutnya, maka dia pergi ke ladang itu dan dengan tujuan supaya dia bisa mendapatkan ampas makanan babi dari ladang itu dan dia bisa mengisi perutnya. Tetapi ternyata ketika dia sampai di sana, para itu adik-adik bisa baca di dalam ayatnya yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi kasihan ya, dia ketika dia sampai di ladang dan dia berharap untuk bisa mendapatkan makanan dari ampas makanan babi itu, ternyata orang di sana tidak ada yang memberikan kepadanya. Bahkan dia tidak mendapatkan sisa dari makanan itu pun tidak ada. Jadi ketika dia sampai di sana, dia merenung dan dia mengingat kembali bahwa ketika kalau dia ada di tempat ayahnya, dia sadar bahwa dia ada di tempat ayahnya, dia tidak akan mengalami kesusahan seperti ini. Jadi akhirnya dia
ingin pulang ke tempat ayahnya. Dia menyadari kesalahannya dan dia mau pulang, dan dia akan berkata kepada ayahnya bahwa dia telah berdosa terhadap ayahnya. Dia berani mau mengakui kesalahannya. Ya, adik-adik ya, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Jadi anak bungsu ini dia sudah niat di dalam hatinya bahwa dia akan pulang dan mengakui setiap kesalahannya kepada ayahnya, bahwa dia sudah berdosa terhadap ayahnya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga mengakui bahwa dia berdosa juga terhadap Tuhan, karena dia pergi dan berfoya-foya menghabiskan hartanya. Dia melupakan ayahnya dan juga dia melupakan Tuhan. Nah, akhirnya anak bungsu ini pulang. Anak bungsu ini pulang, waktu ia masih dari jauh, ayahnya melihatnya dan tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya menjadi kasihan terhadap anak bungsu ini dengan keadaannya yang sekarang. Jadi ketika dia sampai kepada ayahnya, dia katakan kepada ayahnya bahwa Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak, terhadap sorga dan juga terhadap Bapak. Jadi dia mengatakan bahwa dia berdosa terhadap sorga dan juga berdosa terhadap Bapa. Tetapi bapaknya ini malah bukan menghukum dia. Bapaknya ini tidak menghukum dia, tetapi bapaknya ini mengampuni dia. Bapak ini mengampuni dia, dan bapaknya ini menyuruh semua hamba-hambanya, menyuruh semua anak buahnya mengumpulkan, memberikan pakaian terbaik, cincin terbaik, sepatu terbaik untuk anak bungsunya ini. Jadi akhirnya dia mengenakan semua pakaian terbaik, jubah terbaik yang diberikan oleh ayahnya, dan semua bersukaria. Jadi anak bungsu ini dia berani mengakui kesalahannya. Dia berani mengakui kesalahannya, dia berani minta maaf kepada bapaknya, dan dia berani bayar harga. Dia berani bayar harga dan juga dia berani melawan ketakutannya dengan dia berani pulang. Jadi yang perlu kita teladani dari anak bungsu ini adalah bahwa dia berani mengakui kesalahannya, dia berani meminta maaf kepada ayahnya dan juga meminta maaf kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Dia berani bayar harga apapun itu yang terjadi. Dia berani bayar harga, lalu dia melawan ketakutannya dengan dia mau pulang, dia mau mengaku setiap dosa dan kesalahannya. Ya, jadi kita juga harus bisa berani mengakui setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, meminta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan ketika kita berbuat salah. Nah, dan kita juga harus meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti atau kita telah buat salah terhadap orang lain. Kita harus bisa belajar dari anak bungsu ini bahwa dia sudah melakukan kesalahan, tetapi dia mau kembali dan mengakui semua kesalahannya, meminta maaf dan bertobat. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berani mengakui setiap kesalahan kita. Oke, baik, cerita kita hari ini sampai di sini. Semoga memberkati kita semua. Kita bisa belajar dari anak bungsu ini dan menjadi teladan yang baik sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa, bersyukur untuk cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami bisa mendengar cerita, bahkan adik-adik semua yang di rumah. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah mereka boleh mengerti akan semua cerita yang disampaikan. Mereka bisa memahami, bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tambahkan lagi, ada yang kurang, Tuhan beri hikmat kepada kami, biar kami bisa mengertinya dengan baik ya Tuhan. Ampuni jika hamba menyampaikannya masih kurang jauh dari kesempurnaan. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Ella di sini. Kita akan menghafal ayat hafalan kita minggu lalu. Masih ingat tidak ayat hafalan kita minggu lalu adik-adik? Ya.
Kalau masih ingat, kita hafal bersama-sama ya ayat hafalan kita minggu lalu. Ya, di dalam Amsal 2 ayat 7. Ya, kita sama-sama ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ya, benar sekali. Sekali lagi ya, kita ulangi ayat hafalan ini bersama-sama. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Benar sekali. Ya, selamat untuk adik-adik yang sudah bisa menghafal di rumah. Nah, kali ini Kakak Ella masih mempunyai ayat hafalan yang baru untuk adik-adik. Kakak Ella minta semua belajar menghafal di rumah ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa meminta orang tua untuk membantu supaya sama-sama menghafal di rumah. Oke adik-adik? Ya, ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Mazmur 86 ayat 5. Ya, di dalam Mazmur 86 ayat 5. Ya, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Nanti Kakak Ella akan menaruhnya di slide supaya kita sama-sama menghafalnya bersama-sama ya, dan membacanya bersama-sama. Ya, Mazmur 86 ayat 5 mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi ya, Mazmur 86 ayat 5 mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, itu ayat hafalan minggu ini. Semoga minggu depan adik-adik masih ingat dan kita boleh kembali bersama dan kita menghafal bersama-sama. Oke adik-adik, salam, God bless you. Baik adik-adik yang di rumah semuanya, masih tetap semangat di tempat. Kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita mau bermain bersama ya. Kakak Tina akan pandu kita untuk bermain satu games. Sangat mudah sekali gamesnya ya. Adik-adik boleh mengangkat tangan sebelah kanan. Ya, lambaikan jari-jarinya. Semua punya jari-jari ya. Permainannya mudah sekali ya. Nah, Kak Tina akan memberikan pertanyaan ya. Nanti adik-adik menjawab dengan melipat jari-jarinya begini. Ya, kalau jawabannya sesuai, silakan jari-jarinya boleh dilipat. Kalau tidak sesuai, tidak perlu dilipat. Ya, kita mulai ya. Siapa yang kalau disuruh mama bantu jaga adik, tapi tidak mau? Siapa? Ada? Kalau ada boleh dilipat jarinya satu. Siapa yang diminta bantu cuci piring tapi menolak? Kak Tina pernah. Ya, Kak Tina pernah. Siapa yang pernah ambil uang mama dan papa tanpa izin? Ayo, suka ambil uang di dompet tanpa izin. Siapa? Ada? Boleh dilipat jarinya. Kakak Tina juga pernah. Yang berikut, siapa yang kalau dikasih uang persembahan tapi dipakai buat jajan? Ayo jawab. Dilipat lagi jarinya. Bisa lipat jarinya? Ada? Berikut, siapa yang pernah pukul teman tapi tidak mau minta maaf? Ngaku. Ayo.
Kakak Tina punya cuma 2. Pernah? Coba kita lihat, ibu lihat ke belakang, ibu guru. Kak Riko punya 4. Kakak Ella punya 3. Kakak Doli? 3. Kak Alvin? 2. Anak baik. Ya. Sudah? Kita ganti lagi. Sekarang tangannya diangkat tapi dikepal begini. Ya, tidak lambaikan jari lagi, tapi dikepal seperti ini ya. Nah, kalau Kakak Tina berikan pertanyaan, kalau ada, merasa ada, berarti dibuka jarinya satu-satu. Begini. Bisa? Iya, mari kita bermain sama-sama. Ayo. Pertanyaan pertama. Siapa yang senang membantu mama membersihkan rumah? Ayo, senang kalau disuruh mama bantu bersihkan rumah. Pel, sapu, lap-lap kaca. Siapa? Ada? Silakan dibuka jarinya 1. Lanjut. Siapa yang bangun pagi berdoa dan baca Alkitab? Ada? Pasti ada ya. Iya. Selanjutnya, siapa yang habis berkelahi dengan teman berani minta maaf? Siapa yo habis berantem tapi minta maaf sama teman? Berdamai. Ada? Selanjutnya, pertanyaan berikut. Siapa yang selama belajar di rumah tetap mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu guru? Tetap kerja PR, tugas-tugas yang lain. Tetap semangat belajar, ada? Boleh dibuka jarinya ya, 1 lagi. Lalu berikutnya, siapa yang selamanya sekolah minggu online ikut terus? Selama sekolah minggu online ini ikut terus, tidak mau ketinggalan ceritanya, puji-pujiannya. Siapa? Ada semuanya ikut? Pintar ya kalau semua bisa ikut dari pertama di rumah ikut sekolah minggu sampai sekarang. Wah, hebat ya adik-adik ya. Luar biasa. Nah, kalau ada yang dapat 5, wah, Kak Tina kasih jempol 2. Kalau ada yang dapat 2, tidak apa-apa, nanti berusaha lagi. Coba kita lihat ke belakang. Kak Ella, wah, amazing, luar biasa, 4. Kak Riko 3. Kakak Doli 4 juga. Kak Alvin 3. Kak Tina 4. Ya. Nah, adik-adik, gamesnya sangat mudah dan memberkati kita semua. Kenapa Kak Tina tanyakan seperti itu? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar berani untuk mengakui salah kita, berani untuk minta maaf kepada teman, berani minta ampun kepada Tuhan kalau ada dosa dan salah. Tapi kalaupun belum lolos dari semua itu, tetap percaya, tetap mau berusaha, pasti Tuhan memampukan kita semua.
Ya, jangan takut, jangan malu mengakui salah, dan juga jangan malas untuk berdoa. Tetap semangat belajar di rumah adik-adik, dan juga tetap ikuti sekolah minggu online kita setiap minggunya. Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom. Ya, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saatnya kita akan menutup ibadat kita. Karena itu kita mengangkat pujian Glory, Glory, Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memuji akan Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh melakukannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan mengakhiri ibadat ini, biarlah semuanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, ibadat kita selesai. Sampai jumpa ibadat minggu depan. Salam. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Ibu Guru dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.